Salam damai dan sejahtera dari Tuhan untuk kita semua pada minggu pertama Masa Raya Sengsara Yesus tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan di minggu pertama Sengsara Tuhan Yesus tahun 2024, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur tahun ini Tuhan beri kesempatan lebih untuk kami ada pada perayaan, pada perenungan sengsara pertama dari 7 minggu yang akan kami lalui sebelum Jumat Agung dan Paskah Kristus. Kami bersama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya telinga kami mendengar, hati kami rindu untuk melakukan firman Tuhan sepanjang minggu pertama Masa Raya Sengsara Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini saya membacakan bagi kita semua ayat yang ke-12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saudara-saudara, Ayub pasal 10 ayat 1 sampai 22, tema yang dasari kita untuk merenung bersama adalah pemberdayaan Tuhan dalam penderitaan Ayub. Kekasih Tuhan, minggu ini kita dan semua orang Kristen di dunia ada pada minggu pertama perayaan sengsara Yesus Kristus. Pada masa sengsara Yesus Kristus seperti ini, kita mendapatkan tantangan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Apakah hati kita hitam? Apakah hati kita putih? Atau apakah hati kita abu-abu? Hati kita yang hitam, putih atau abu-abu biasanya baru kelihatan ketika kita ada dalam tekanan hidup. Ketika tekanan hidup datang menghantui kita, barulah tampak hati kita ada pada posisi hitam, putih atau abu-abu. Sebagai contoh, kita bisa membandingkan kita yang memiliki hati yang putih dalam hal rajin beribadah. Lalu kemudian kita membandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain yang banyak kali mengabaikan kehadiran mereka pada ibadah-ibadah. Kita pasti tidak tenang. Hati kita pasti hitam melihat Tuhan tidak adil. Mengapa kita yang dekat dengan Tuhan selalu ada tekanan hidup, sementara mereka yang jauh dari Tuhan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan, bahkan seolah-olah kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Saudara-saudara, keadaan itu juga terjadi pada Ayub. Ayub pada pasal 1 dan pasal 2 misalnya menyampaikan posisi Ayub. Ayub ada dalam hati yang putih. Dia orang yang saleh, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang setia membangun relasi dengan Tuhan, orang yang terus membangun relasi dengan sesama. Tetapi dalam perjalanan hidup
dia menemukan tekanan hidup yang hebat. Harta karunnya yang bertahun-tahun ia garap dengan sekejap saja hilang. Walaupun kekelaman hidup, tekanan hidup menghampiri, menghajar habis-habisan soal material dari Ayub, Ayub tetap tegar. Ia tidak kehilangan percayanya kepada Tuhan. Relasinya kepada Tuhan terus dia jaga. Tapi belum habis tekanan hidup yang satu itu. Ayub mendapat kabar dan melihat sendiri. Anak-anak buah hatinya semuanya juga mati habis. Tidak ada lagi satu anak yang hidup. Betul-betul tekanan hidup itu membuat hati Ayub yang tadinya putih menjadi hitam. Hati Ayub yang tadinya putih menjadi abu-abu. Ayub bangkit dan dia mempertanyakan itu pada Tuhan. Bahkan dia lebih marah lagi ketika istrinya yang dia percaya dapat menolongnya, mendampinginya, memberi spirit bagi dia, mengajak dia untuk melupakan Tuhannya, untuk mengutuki Tuhannya, untuk tidak lagi menyembah Tuhan dalam keadaan ia, anak-anaknya, hartanya berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara, pada ayat-ayat selanjutnya Ayub bertarung hebat dengan Tuhan. Dia mempertanyakan keadilan dan kebenaran dari Tuhan. Mengapa penderitaan itu datang untuk dia? Mengapa penderitaan itu seolah-olah tidak ada ujung akhirnya? Ayub mengeluh. Dia terus mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kalau memang ini seperti ini, mengapa saya harus lahir? Lebih baik sebelum saya lahir ke bumi ini, saya mati dulu supaya orang-orang lain tidak melihat saya. Saudara-saudara, itu pertentangan hebat yang dialami oleh seorang Ayub yang saleh. Tetapi ia menemukan tekanan hidup yang tidak gampang, tidak ringan. Lalu kemudian Ayub lebih memilih untuk lebih bagus mati daripada hidup dan menanggung penderitaan dalam hidupnya. Lebih bagus dia tidak ada daripada ada dan menyaksikan Tuhan tidak berpihak untuk dia, lalu dia menyaksikan Tuhan berpihak untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan, untuk orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, untuk orang-orang yang tidak saleh mendapat berkat dari Tuhan, sementara dia dan keluarganya tidak mendapatkan apa-apa lagi. Kekasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar beberapa hal. Pertama, kita mesti jujur mengatakan bahwa penderitaan yang selama ini dan penderitaan yang akan kita alami itu tidak terjadi begitu saja, tapi itu terjadi karena Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan penderitaan itu sebagai wadah dalam tangan Tuhan untuk bisa mengajar kita, supaya kita belajar secara baru, melihat bahwa apa yang ada dalam hati kita, apakah hati kita masih hitam, ataukah hati kita sudah putih, terus putih dan tidak lagi abu-abu apalagi hitam. Pada saat-saat terakhir ini, tekanan-tekanan hidup itu terus datang menghantui kita, membuat perasaan kita, membuat pikiran kita, membuat karakter kita, membuat sikap kita goyah. Kita berubah, tidak berubah sedikit. Banyak kali perubahannya drastis. Tidak lagi mempercayai Tuhan, tidak lagi membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dan ini membutuhkan tiap hari mesti kita sempurnakan keadaan itu. Tiap waktu mesti kita berdayakan diri kita, keluarga kita, persekutuan kita,
gereja kita, bangsa kita. Tiap saat mesti kita jujur pada Tuhan. Kita buka hati kita, jangan tutup hati. Kalau ada dalam hati kita hitam, kita bilang untuk Tuhan, Tuhan, hati saya hitam. Tuhan, saya rindu memiliki hati yang putih. Jangan kita sembunyikan itu, lalu kita mengubar ambil kemana-mana, ke media sosial, sampai membangkitkan emosi dari yang lain-lain. Kita buka hati kita yang kelam, yang hitam itu kepada Tuhan. Ketika kita melakukan itu, maka Tuhan dapat memutihkan hati kita. Tuhan dapat menolong kita untuk mendapatkan kekuatan baru sehingga kita diberdayakan. Hal yang kedua, setelah kita sepakat bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan supaya kita ada dalam babak baru, pemberdayaan baru, maka hal yang kedua yang tidak boleh kita lupa, percaya kita kepada Tuhan. Mesti percaya yang sungguh-sungguh supaya kita dapat menghadapi setiap babak kehidupan kita. Sebab babak kehidupan kita itu selalu ada kejutan-kejutan kebahagiaan yang Tuhan beri kepada kita. Ada kejutan-kejutan kebahagiaan yang Tuhan sediakan kepada kita. Ada kejutan-kejutan kebahagiaan yang Tuhan peruntukkan untuk kita yang setia. Tahun ini di bulan Februari kita baru saja merayakan 169 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Ini kejutan kebahagiaan yang Tuhan sediakan untuk orang-orang Kristen di tanah Papua. Pada tanggal 14 Februari, hari Rabu nanti, bersama dengan semua orang di dunia, kita ada dalam perayaan Hari Kasih Sayang. Tanggal yang sama bangsa Indonesia ada dalam perayaan Pesta Demokrasi. Kita kasih sayang satu sama yang lain. Kita kasih suara politik kita satu sama yang lain. Hanya dengan demikian maka kita sudah berani bilang untuk Tuhan, berani bilang untuk gereja ini, berani bicara untuk negeri ini, bahwa kita sedang dan terus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk keluarga kita, tidak hanya untuk persekutuan kita, tapi kita mau melakukan hal-hal ini keluar persekutuan kita, keluar keluarga kita, keluar diri kita, bertemu dengan persekutuan-persekutuan yang lain, supaya kita semua menjadi satu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita mau sukseskan pemilu 2024, supaya dari pemilu yang sukses ini kita dapat anggota legislatif di kota, provinsi, DPR RI dan DPD. Kita dapat presiden dan wakil presiden yang dapat membuat sesuatu yang positif, bermanfaat bagi bangsa ini, bagi daerah ini, bagi gereja ini, bagi kita sekalian. Saudara-saudara, masukilah minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama dalam tahun 2024 ini. Masukilah pesta demokrasi, masukilah pesta kasih sayang. Marilah kita kasih suara kita, suara hati kita yang putih, supaya di bulan pemasyuran Injil ini kita semua menemukan kuasa Injil memberdayakan kita. Semua penderitaan turut memberdayakan kita, sehingga kita menemukan di tahun ini kasih sayang Tuhan yang terus melewati perjalanan salib Kristus dan membawa kita semua pada kemenangan yang satu, untuk kemenangan-kemenangan yang berikut sampai Yesus Kristus datang kembali. Selamat merayakan Minggu Sengsara pertama Yesus Kristus tahun 2024. Selamat merayakan Hari Pesta Demokrasi, pemilihan umum. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang 14 Mei 2024. Tuhan sayang kita,
Dia membawa kita melewati penderitaan untuk menempatkan kita dalam zona yang lebih aman, damai dan sejahtera sampai Kristus datang kembali. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada minggu pertama kami merayakan sengsara Yesus Kristus bagi dunia ini. Kami merenung bersama kitab Ayub pasal 10 ayat 1 sampai ayat 22 yang menegaskan bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, memberdayakan kami di sini melalui perkabaran Injil, melalui pesta demokrasi, melalui pesta kasih sayang pada tanggal 5 Februari, tanggal 14 Februari 2024, sama seperti pada waktu lalu Tuhan memberdayakan Ayub dari penderitaannya. Dia dipulihkan dan menjadi orang yang betul-betul kuat, bangun relasi baik dengan Tuhan, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam bangsanya, diberkati dalam percayanya yang sungguh. Bapa di surga, peganglah tangan kami, bahwa kami semua masuk kepada hari-Mu yang kudus, bahwa kami semua masuk untuk mengalami bahwa sesungguhnya penderitaan sekecil apapun kami hadapi, kami tidak boleh kehilangan percaya kami kepada Tuhan, karena itulah yang akan membuat Tuhan dapat menghalau penderitaan-penderitaan itu dan menjadi merubahnya, menggantikannya dengan kemudahan, kemenangan, kebahagiaan, damai dan sejahtera sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin.